Universitas Kadar Bangsa Palembang sempat diterpa isu pemberhentian sepihak mantan dosen. Pihak kampus membantah hal tersebut dengan melakukan klarifikasi yang disampaikan oleh Rektor Universitas Kadar Bangsa Palembang terkait kronologi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Minatawatan, Rektor Universitas Kadar Bangsa Palembang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kronologi dari berita yang beberapa waktu lalu beredar, yang mana pemberitaan ini menjadi sentimen negatif masyarakat terhadap Universitas Kadar Bangsa mengenai pemberhentian sepihak mantan dosen UKB berinisial C. Menyikapi pemberitaan yang beredar, maka dengan video ini saya menggunakan hak jawab saya sebagai Rektor Universitas Kadar Bangsa terkait dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut. Video ini tidak ada niatan untuk menjatuhkan seperti pemberitaan yang dilakukan oleh pihak sebelah terhadap Universitas Kadar Bangsa, tetapi sebagai informasi kepada masyarakat dari pihak yang dirugikan agar masyarakat dapat menilai dari kedua belah pihak sehingga dapat menyimpulkan dengan lebih bijaksana dari pemikiran yang kritis dan penilaian yang objektif. Mantan dosen berinisial C pertama kali hadir di lingkungan UKB bermula sebagai juri pemilihan bujang gadis kampus UKB pada tahun 2015, yang mana mantan dosen berinisial C menjadi juri karena mendapat rekomendasi dari KPS S1 Hukum di tahun tersebut. Beberapa bulan dari kegiatan itu, beliau direkrut menjadi dosen di UKB melalui jalur rekomendasi. Setelah itu, barulah beliau aktif menjadi dosen sampai dengan tahun 2018 karena beliau melanjutkan kuliah S3 dan aktif kembali pada tahun 2021. Intinya, seperti yang disampaikan pada pemberitaan, beliau sudah lama kerja di UKB memang betul. Tetapi keaktifan beliau dapat dihitung ketika mantan dosen tersebut lulus di tahun 2021 yang artinya baru 4 tahun. Kilas balik dari pemberitaan UKB yang tengah viral pada tahun 2023, yang mana pada saat itu UKB berseteru dengan oknum yang bernama Amunisi atau Perkumpulan Advokat Muda Sriwijaya. Pada saat berita itu berlangsung, kebetulan saya belum menjadi rektor dan tidak berdomisili di Palembang. Sepulangnya saya ke Palembang, saya melakukan investigasi mengenai masalah yang terjadi. Apalagi setelah saya tahu salah satu dari anggota Amunisi adalah mantan dosen di UKB. Kita inisialkan saja KS. Kenapa ada berita tentang illegal akses yang melibatkan UKB? Dan yang terlapor mengenai permasalahan ini adalah juga dosen yang masih bekerja di UKB yang kita inisialkan saja EH. Saya berikan informasi terlebih dahulu, karena ini ranahnya institusi pendidikan dan yang sedang kita bicarakan ini adalah para dosen, maka literasi yang saya sampaikan adalah bahwa dosen mempunyai kewajiban selain tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tridharma tersebut dilaporkan dalam bentuk administrasi berupa pengisian beban kerja dosen atau BKD dan dilaporkan dalam akun Sister. KS dan EH ini adalah dosen di Fakultas Hukum yang merupakan staf dari mantan dosen berinisial C, yang mana pada saat itu beliau adalah dekannya. Sebelum kita kembali mengenai cerita illegal akses tersebut, saya akan menceritakan awal masalah yang terjadi antara KS, EH, dan C ini. Sekali lagi, saya tidak mengarang cerita, karena cerita ini saya dapatkan langsung dari EH yang sudah saya konfirmasi dengan KS, begitupun kronologi yang dilampirkan ke Disnaker sudah ditandatangani oleh EH sebagai dasar saya menceritakan masalah ini ke ranah publik. Mantan dosen berinisial C yang merupakan atasan EH dan KS meminta mereka menangani masalah keluarga saudaranya melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Akan tetapi setelah itu dilanjutkan ke jalur litigasi atau pengadilan. Pada jalur litigasi tersebut, hanya EH yang diminta untuk melanjutkan perkara saudara mantan dosen berinisial C, karena pada saat itu KS belum mempunyai kartu tanda advokat.
Perlu diketahui, karena mereka ini adalah dosen di Fakultas Hukum, jadi mereka juga ada yang sudah menjadi advokat atau pengacara. EH mengatakan bahwa dia dan KS melakukan hal tersebut karena merasa tidak enak, oleh karena mantan dosen berinisial C yang merupakan atasan mereka mengetahui bahwa mereka adalah seorang pengacara. Menurut informasi yang didapat dari EH, mantan dosen berinisial C menjanjikan uang sebesar 5 juta rupiah untuk non-litigasi, yang mana seharusnya EH dan KS berhak mendapatkan uang sebesar 15 juta karena bukan job desk mereka sebagai staf mantan dosen berinisial C dan sesuai dengan beban jasa pengacara untuk mengurusi kasus tersebut. Namun sayangnya, janji tinggal janji. Mantan dosen berinisial C tersebut hanya memberikan uang sebesar 2 juta rupiah kepada EH, itu pun karena EH merasa tidak enak dengan KS karena menjadi teman seperjuangan, sehingga uang 2 juta tersebut dibagi sebagian ke KS. Menurut cerita yang saya dapat dari EH, karena kejadian tersebut, hubungan mereka jadi renggang atau kurang harmonis. Hal ini dikarenakan EH yang tidak berhasil menangani kasus keluarga mantan dosen tersebut, sedangkan KS yang merasa tidak ada komunikasi untuk tidak melanjutkan mengurusi perkara. KS merasa apa yang sudah diupayakan sia-sia, apalagi KS sudah bolak-balik mengurusi berkas-berkas ke pengadilan, tetapi tidak ada bentuk penghargaan terhadap KS oleh mantan dosen berinisial C ini. Hubungan yang tidak harmonis antara mantan dosen berinisial C dan para stafnya inilah, terutama EH dan KS, yang membuat stabilitas kinerja sedikit terganggu. Hal ini berujung dengan KS yang sudah jarang datang ke kampus dan sulit untuk dihubungi, terutama untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. EH yang juga merupakan rekan kerja KS juga harus menanggung akibatnya, yaitu harus mengisikan BKD dan berdampak pada laporan ilegal akses pada kampus. Tentunya ini sangat merugikan kampus, terutama pimpinan yang pada saat itu tidak ada di tempat, tetapi ikut menanggung risiko karena pembobolan akun KS oleh Puskom Info untuk pengisian BKD ini. Jika pada saat itu mantan dosen berinisial C tidak ikut mempermasalahkan jam kerja KS yang di awal perjanjian sudah disepakati, tentu hal ini tidak akan berimbas pada hal lainnya. Mantan dosen berinisial C yang pada saat itu selaku dekan Fakultas Hukum harusnya menegur stafnya yang lalai melakukan pekerjaan, yaitu dengan peringatan untuk pengisian BKD sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Pada saat itu pun bagian kepegawaian juga sudah mengingatkan para prodi untuk mengisi BKD agar PD Dikti pada laporan dosen tidak merah, yang mana ini akan berdampak pada kinerja universitas. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari kasus ilegal akses yang dilaporkan amunisi pada Universitas Kader Bangsa. Selain mengganggu stabilitas dan kondusivitas dengan panggilan yang terus-menerus ke kepolisian, dampak lainnya tentu ke pencemaran nama baik di media sosial, keresahan masyarakat, dan civitas akademik juga menimbulkan kerugian material maupun non-material yang tidak dapat dihitung satu persatu. Inilah cerita pertama yang dapat saya sampaikan dengan sesungguhnya agar masyarakat dapat mengetahui kronologi dari alasan pemberhentian mantan dosen berinisial C. Marilah kita berpikir sejenak lewat video yang sudah saya sampaikan ini agar tidak ada lagi yang menyalahi Universitas Kader Bangsa sepenuhnya mengenai pemberitaan-pemberitaan negatif yang tersebar. Selama ini saya mencoba untuk diam dan tidak menjawab semua pemberitaan ini. Tetapi sebagai rektor Universitas Kader Bangsa yang rumahnya sudah diganggu oleh oknum yang sudah meresahkan, maka video ini sebagai hak jawab saya untuk dapat menyuarakan kebenaran agar berita di luar sana tidak simpang siur. Dan saya berharap masyarakat pun bisa sedikit berempati mengenai pemberitaan yang menimpa Universitas Kader Bangsa dapat ditelaah dari dua sisi agar tidak minim literasi yang membuat kita jadi mudah terprovokasi untuk menjelekkan, menjatuhkan, dan memfitnah institusi.
Mohon maaf apabila ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan dari video ini. Saya haturkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.